Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita diberikan hak istimewa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang istimewa yang Tuhan berikan atas kita, yaitu oleh kuasa Roh Kudus kita dijadikan sebagai saksi-saksinya. Dan era sekarang kuasa Roh Kudus tak pernah berubah. Jika zaman lampau pada masa-masa murid-murid Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dan saksi-saksi dengan berani untuk menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hal ini pun juga yang menjadi hak istimewa bagi kita. Dan hal ini dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kunci yang utama, yaitu bagaimana kita bisa menjadi saksi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saksi untuk memberitakan kasih Tuhan, saksi tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Memang menjadi saksi itu tidak mudah, tetapi oleh karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Seorang saksi tidak boleh mengatakan saya pikir begitu, tetapi seharusnya sebagai seorang saksi harus mengatakan saya tahu. Ini adalah saksi, dan setiap orang percaya seharusnya tahu siapa yang harus disaksikan. Seharusnya tahu siapa yang akan disampaikan. Seharusnya tahu siapa Yesus Tuhan Juru Selamat itu. Kata saksi memang itu memiliki kesamaan dengan kata martir, yaitu martus. Dan ini berarti bahwa kita semua adalah sebagai saksi-saksi yang menyampaikan berita tentang kasih, tentang keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dan seorang saksi bersedia juga untuk menjadi martirnya. Seorang saksi bersedia untuk. Saksi berarti itu sebuah ketaatan. Saksi itu berarti sebuah hak privilege, hak istimewa. Seorang yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu persidangan, di situ berarti orang-orang yang tahu pasti setiap peristiwa. Seorang yang tahu kejadian pada waktu itu. Seorang yang tahu persis. Demikian juga murid-murid Yesus. Dia tahu apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Dia tahu apa yang telah disaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dia tahu apa yang telah dikerjakan, dilakukan. Oleh karena itu, murid-murid Yesus dengan setia taat untuk melakukannya. Tentu ada kuasa yang akan menyertai dia, sebagaimana di dalam ayat yang ke-8, yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun atas kamu. Dan kuasa inilah sebagai bagian yang menjadi kekuatan seorang saksi. Kuasa itulah yang menjadi bagian yang luar biasa. Seseorang yang telah melihat bagaimana karya Roh Kudus yang telah ada di dalam dirinya, dia akan berkobar-kobar untuk menjadi saksi. Karena apa?
kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Kuasa Roh Kudus yang ada menyertai dalam hidupnya. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang ada di dalam hatinya, yang membangkitkan gairah untuk bersaksi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah di antara kita, saudara-saudara ingat melalui siapa saudara mengenal Tuhan Yesus? Siapakah yang memberitahu bahwa Yesus itu jalan keselamatan? Yesus itu juru selamat. Yesus itu yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Satu-satunya yang menyelamatkan manusia di bumi ini untuk sampai dalam surga. Mungkin kita ingat. Lalu bagaimana orang-orang percaya ataupun saudara percaya pada Yesus Kristus? Tentu ada sejarah dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, murid-murid Yesus yang pada waktu itu bergumul dan menanti kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus ketika diberikan, ketika kuasa itu menjadi kekuatannya, dia melakukan tugas, melakukan hak istimewanya. Apakah hal ini dilakukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, penginjil, guru Injil? Enggak. Tetapi setiap orang percaya yang telah dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kuasa itu yang memberikan kobaran untuk bersaksi. Murid-murid Yesus pada waktu itu telah menerima kuasa turun atas mereka menjadi saksi. Dan kunci di sini saksi. Menjadi saksi itu tidak mudah, karena ada pengalaman pribadi mengenal Yesus. Kedekatan dengan siapa yang ia saksikan. Tahu persis yang ia saksikan. Murid-murid Yesus, mereka pergi. Dan ketika menerima kuasa itu, kamu sekalian akan menjadi saksiku di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, ketika menjadi saksi di kota Yerusalem, apakah sampai di situ saja? Enggak. Tetapi dia sampai ke Yudea, langkah kota ke kota berikutnya. Apakah sampai Yudea saja? Enggak. Tapi sampai ke Samaria. Bahkan dikatakan dalam ayat 8, sampai ke ujung bumi. Dan sampai juga kepada saudara dan saya untuk menikmati kasih Tuhan. Dan ketika kita menerima kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan, kemampuan kepada kita, kita pun juga disuruh untuk pergi menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika para murid penuh dengan gairah untuk menjadi saksinya, ketika diberitahukan kamu akan menerima kuasa Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksinya, dan itu tergenapi dan itu terpenuhi bahkan kepada gerejanya masa kini, dan harus menjadi saksinya. Lalu apa yang menjadi implementasi bagi gereja Tuhan masa kini? Jika Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, Roh Kudus sudah ada menyertai kita sebagai pancaran kehidupan kita, sebagai terang dalam hidup kita, dan kita pun sebagai peran utama untuk menyaksikan siapa Tuhan. Dan itulah hak istimewa bagi kita semuanya untuk bersaksi.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita untuk bersaksi. Kita tidak mampu untuk melakukan kesaksian dengan akal kita, dengan perkataan kita, jika tanpa Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus turun atas murid-murid, saksi itu ada ketaatan, saudara. Ketika Roh Kudus memberi kuasa untuk kita berikan hak istimewa untuk menyaksikannya. Dan saksi bersedia. Kita rindu semua orang sampai desa ke desa, dari lembah ke lembah, berita tentang Kristus Juru Selamat dapat kita saksikan. Dan kita punya tugas itu. Mari kita wartakan hal itu. Karena Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita untuk berkata-kata, untuk menembus setiap kota, berjalan ke setiap lembah, lereng, gunung, dari desa ke desa, kota ke kota. Roh Kudus memberikan keberanian kepada siapapun yang ada di depan kita. Karena Roh Kudus akan memberikan hikmat pada kita ketika kita berbicara dengan seseorang. Luar biasa hak istimewa yang diberikan pada kita untuk menjadi saksinya. Sekarang, sebagai orang percaya, mari kita lakukan hal ini. Dan inilah seharusnya kita kembali di era baru ini, era globalisasi ini. Kita menyaksikan kasih Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita jangkau kota ke kota. Bersyukur pada saat ini di Jemberana, Tuhan telah memberikan lokasi demi lokasi, desa demi desa. Tuhan tempatkan gereja-gereja di sana, hamba-hamba Tuhan untuk melayani, penginjil-penginjil untuk melakukan gerakan, menyampaikan, menyaksikan kasih Yesus Kristus. Karena itu kita akan bersyukur dan berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Jemberana. Tuhan berkati bagi kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus yang telah memberikan kekuatan, kemampuan, dan kuasa atas murid-murid-Mu, dan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, dan Roh Kudus sampai saat ini juga bekerja untuk memberikan hak istimewa kepada kami, keberanian untuk bersaksi, ketaatan untuk bersaksi, dan kami sebagai alat-Mu kiranya Tuhan pakai. Dan gereja-gereja Tuhan yang telah Tuhan mulai dan yang Tuhan kerjakan, dan Engkau akan meneruskan, dan benih-benih benar firman Tuhan yang ditaburkan di tengah-tengah umat-Mu akan bertumbuh dan berbuah dan mengakar kuat di dalam Kristus. Yang berdoa untuk gereja Tuhan GKII Peniel Ambiarsari, Tuhan kiranya Engkau pakai, Tuhan kiranya Engkau berkati, dan Engkau perluas pengaruh pelayanan umat Tuhan di sana. Berdoa juga untuk gereja Tuhan di Gilimanuk. Tuhan juga pakai, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, dan seluruh badan Tuhan pakai untuk menjadi penjalan manusia, untuk menjadi murid-murid Kristus, untuk
mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kesaksian-kesaksian umat-Mu. Demikian juga di gereja Mendoyo, Tuhan juga pakai umat Tuhan bersama hamba-Mu sana. Di Gracia, Tuhan juga pakai dengan kuasa urapan daripada-Mu. Dan demikian juga di Warnasari dan di pos-pos pembinaan iman yang tersebar di desa-desa. Kami percaya kuasa Allah, kuasa Roh Kudus-Mu akan mendorong umat Tuhan dengan keberanian untuk bersaksi. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu, umat-Mu, dan penginjilan semakin dibangun dan bertumbuh dan semakin kuat. Umat Tuhan didorong untuk menjadi saksi-saksi. Walaupun penuh dengan tantangan, harus ada risiko yang dipikul, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Pelayanan pekabaran Injil, Tuhan kiranya Engkau perluas. Yang berdoa juga pemerintah di Jembrani, Tuhan kiranya Engkau berkati, mulai dari bupati, para camat berbekal, pilihan dinas, dan seluruh jajarannya. Tuhan kiranya Engkau alirkan kebijaksanaan bagi rakyat dan umat Tuhan yang ada di dalamnya. Seperti batang buluh mengalir, disitulah yang kami rindukan. Tuhan berkati Kabupaten Jembrana. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan. Engkau berkati umat Tuhan. Engkau berkati pelayanan Tuhan yang ada di sana, sehingga bersinergi untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur untuk firman Tuhan, renungan pada malam hari ini. Biarlah ini dapat kami implementasikan dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, yang kami saksikan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.